Melihat bahwa Qin Chen benar-benar memblokir serangan Raja Es dengan pedang, semua orang terkejut. Raja bela diri setengah langkah benar-benar memblokir pukulan keras Raja Es, puncak Raja bela diri di tahap awal tahap ketujuh. Di bawah tatapan ngeri mereka melihat Qin Chen mengeluarkan labu hitam, dan kemudian serangga terbang padat yang tak terhitung jumlahnya, seperti bencana alam, berubah menjadi dua awan yang menakutkan. Serangga ini benar-benar menakutkan, padat, berdesakan satu persatu, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak. Sejumlah besar semut pemakan gas dan cacing pemurni api langsung melilit tubuh Raja Embun Beku seperti tirai langit. Frost King melihat begitu banyak serangga di kepalanya, dan matanya memancarkan cahaya dingin, menatapnya haus darah, dan keringat dingin keluar di punggungnya. Ini tidak menakutkan, tapi menjijikkan. Tangan dia mengepalkan pedang dengan erat dan menebas. Dinginnya es bermekaran, dan banyak serangga langsung dibekukan oleh esensi es yang dilepaskan oleh Raja Embun Beku. Hawa dingin yang mencengangkan bermekaran lagi, dan Raja Es mencibir, cahaya bilahnya terus-menerus, dan cahaya tebal bilahnya langsung menyelimuti semua serangga, dan dalam suara klik, embun beku muncul di tubuh serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka jatuh ke tanah. Cacing hitam yang jatuh di tanah seperti kacang, terbang dengan terhuyung-huyung, dan dalam sekejap mata, mereka kembali ke keadaan nyaman, berubah menjadi bayangan hitam. Chow Frost King itu menyapu lagi. Dalam sekejap, tidak ada lagi zerk hitam di tanah, artinya, serangan Raja Es sebelumnya tidak membunuh bahkan satu zerk. Serangga yang padat, seperti tetesan hujan yang menghantam jendela, dengan liar mengenai cahaya pisau Raja Es, dan kemudian mereka tertiup lagi, tetapi serangga ini hanya bergoyang sedikit dengan linglung, dan kemudian bergerak ke arah lagi. Raja Es bergegas maju, tanpa cedera sama sekali. Frost King meraung frustasi dan menembak dengan panik, tapi serangga ini sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, mereka menyerang lebih ganas, dan langsung membungkus Frost King di tengah, membentuk bola hitam. Frost King yang bermartabat dikelilingi oleh cacing hitam yang dilepaskan oleh anak ini, dan sepertinya tidak ada perlawanan sama sekali. Dari segi serangan, mereka memang lebih kuat dari Raja Es, tapi mereka juga terbatas. Sekarang Raja Es bahkan tidak bisa merusak para zerk hitam ini. Meski serangan mereka kuat, mereka ingin membunuh para zerk ini. Dan hasil akhirnya akan seperti Raja Es ini, terbungkus banyak zerk. Raja Wushuang dan yang lainnya terkejut, dan Raja Bloodhand panik, mereka tidak berharap Qin Chen memiliki pembunuh seperti itu. Untungnya, ketika dia bertarung dengan Qin Chen sebelumnya, pihak lain tidak menampilkan begitu banyak zerk. Di bawah serangan serangga, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, itu mungkin sulit menangani. Dia dengan panik menarikan cahaya pedang, mencoba mengeluarkan cacing-cacing ini, dan memenggal kepalanya, tetapi yang membuatnya terkejut adalah cacing-cacing zerk ini tidak tahu apa itu. Di bawah cahaya pedangnya yang penuh. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa serangga-serangga ini masih melahap esensi sejati di bila esnya dengan liar, menyebabkan dia dengan gila-gilaan memasukkan esensi sejati ke dalam tubuhnya untuk mempertahankan perisai cahaya bilahnya. Hanya dalam sekejap usaha, dia, Raja Bela Diri di puncak tahap awal tahap ketujuh, secara tak terduga merasa bahwa pasokan esensi sejati di tubuhnya tidak cukup. Di tengah krisis, Raja Embun Beku tiba-tiba menjadi ketakutan dan berteriak ketakutan pada Raja Wushuang. Meskipun Raja Wushuang sedikit takut dengan cacing asing yang dilepaskan oleh Qin Chen, dia tidak bisa menyaksikan Raja Es mati di tangan cacing asing ini, dia bahkan mendengus dingin dan meraih Qin Chen dengan telapak tangannya. Mendengar suara Qin Chen, Raja Tangan Darah menggigil tak bisa dijelaskan, sosoknya bergetar, dan dia langsung datang ke depan Raja Wushuang dan menghentikan serangan Raja Wushuang. Ketika Raja Wushuang melihat bahwa Raja Bloodhand berani menghentikannya, wajahnya tiba-tiba menjadi marah dan tubuhnya penuh amarah. Tatapannya tenggelam, diprovokasi oleh Raja Tangan Darah, esensi sejati di tubuhnya terkondensasi, dan dia menembak dalam sekejap. Jejak telapak tangan yang lebat, seperti lautan luas, menyapu, dan aula itu penuh dengan gemuruh memekakkan telinga. Bloodhand Wang menyeringai, telapak tangan yang sama ditembak, dan seluruh aula sepertinya diguncang dengan keras.
Kekuatan telapak tangan berdarah langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan yang kuat, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengalir ke Wu Shuang di dalam raja. Di sisi lain, Blood Hand King berdiri dengan bangga, bahkan tidak bergerak. Setelah pertarungan, ternyata Blood Hand King berada di atas angin. Yang terkuat dari orang ini adalah pertahanannya. Di antara para prajurit dengan level yang sama, dia tidak terkalahkan. Ketika keduanya bermain melawan satu sama lain, Raja Wu Shuang ternyata berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, yang membuat semua orang tercengang dan tidak bisa dipercaya. Dengan kata lain, Blood Hand King saat ini adalah basis kultivasi tertinggi di antara ketujuh. Dan ketika semua orang fokus pada Raja Tangan Darah, di sisi lain, Qin Chen terlalu malas untuk terus terjerat dengan Raja Es. Badai mental langsung menembus topeng penjaga Raja Es dan menyerbu ke arahnya. Ditelan dengan marah, celah besar muncul di perisai True Essence di permukaan tubuh Frost King dalam sekejap, dan cacing api yang lebat bergegas masuk, menggigit tubuh Frost King dengan panik. Armor bagian dalam diukir dengan pola formasi yang rumit, dan itu memancarkan aura yang luar biasa saat ini. Jelas, peringkatnya tidak rendah, tetapi di bawah gigitan cacing api, armor bagian dalam langsung muncul dengan titik-titik padat, pola formasi kompleks pada armor dalam meledak secara instan, benar-benar kehilangan keefektifannya, dan serangan cacing api tampaknya tidak berhenti, melalui lubang di armor bagian dalam, ia langsung menggerogoti es. Rasa sakit karena jarak menyebabkan Raja Es menjerit kesakitan. Di depan kematiannya, dia benar-benar kehilangan sikapnya. Dengan raungan yang menyakitkan, mengetahui bahwa Qin Chen tidak akan bisa melepaskan Frost King-nya, sebelum dia meninggal, dia dengan kasar mendesak Zhen Yuan di tubuhnya dan memilih untuk meledak. Esensi es yang menakutkan meledak dalam sekejap, dan seluruh aula langsung tertutup lapisan es padat, dan aura es dingin yang mengerikan meresap, dan seketika semua yang berdiri di tengah aula terguncang. Saat keluar, satu persatu membentur tembok aula dengan keras. Seteguk darah menyembur keluar, dan Hang Wuji dan yang lainnya melihat ke tengah aula kosong dengan ngeri. Di sana, sosok Raja Es telah benar-benar menghilang. Hanya udara yang dipenuhi dengan udara dingin seputih susu. Dapat dilihat bahwa di dalam buih es, cacing hitam tersegel di dalam es. Semua orang berdebar-debar. Untungnya, Qin Chen hanya Raja Seni bela diri setengah langkah. Setelah Raja Es meledakkan dirinya sendiri, saya khawatir tidak ada tulang yang tersisa. Hanya saja sebelum pikiran di dalam hati mereka jatuh, mereka mendengar langkah kaki yang jelas, dan kemudian mereka melihat sesosok yang keluar perlahan di udara dingin yang putih, tanpa luka. Siapa lagi jika bukan Qin Chen? Semua orang menjadi gila, dan penghancuran diri Raja Es sulit untuk dilawan bahkan Raja Bela Diri Puncak di tahap awal tahap ketujuh. Sebelumnya, itu karena mereka berdiri jauh dan bereaksi pada waktu yang tepat, mereka tidak dapat terpengaruh terlalu banyak. Dan Qin Chen berada di tengah ledakan. Menurut kebenaran, dia seharusnya menjadi orang yang paling terluka. Terlebih lagi, dia hanya Raja Seni Bela Diri setengah langkah. Jika dia diledakkan menjadi debu, itu bukan tidak mungkin. Di bawah tatapan ngeri, Qin Chen mengabaikan keterkejutan semua orang, kekuatan sebenarnya di tangannya terisi, dan dia membantingnya dengan telapak tangan. Dengan pukulan, area besar api nyata menyebar, membakar tanah dan rubah menjadi terak es. Di atas banyak serangga roh. Terdengar suara klik, serangga roh yang awalnya beku ini tanpa nafas, satu persatu tampaknya telah terbangun dari hibernasi, mengguncang sayap mereka, terbang dengan goyah, dan kemudian masuk kembali ke dalam labu hitam. Tak satu pun dari mereka meninggal. Pada saat yang sama, Qin Chen mengangkat tangannya untuk menyingkirkan cincin penyimpanan Raja Es. Qin Chen meletakkannya langsung di cincin penyimpanan bahkan tanpa melihatnya. Kekuatan mereka memang lebih kuat dari Frost King, tetapi mereka juga terbatas. Jika serangga hitam menyerang mereka lebih awal, mereka tidak yakin bahwa mereka akan aman dan sehat. Yang paling penting adalah bahwa Qin Chen hanya menempati bola cahaya kedua yang paling tidak penting. Jika kekuatan Qin Chen rata-rata, mungkin mereka akan membunuh materi secara langsung, tetapi mereka telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan sebelumnya. Raja Wu Shuang gemetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia dihina oleh seorang pemuda. Wajahnya memerah,
niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya dan dia akan membunuh Qin Chen. Dia juga tertekan, dan dia telah mengambil sumpah surga, dia harus mendengarkan Qin Chen, jika tidak, hati Daonya akan rusak, dan bahkan jika dia mendapatkan harta itu, dia tidak akan pernah dipromosikan dalam hidupnya. Selanjutnya, ada serangkaian raungan di seluruh aula, dan seorang raja bela diri yang terkenal mulai menyerang bola cahaya hitam di depannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk memecahkan bola cahaya di depannya secepat mungkin. Tapi bola cahaya hitam ini sangat keras, bahkan jika menyerang beberapa raja bela diri yang hebat bersama-sama, itu hanya membuat bola cahaya hitam berdesir, dan tidak ada tanda-tanda akan pecah. Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan tidak ingin memecahkan bola cahaya selama beberapa jam. Yang membuat mereka semakin tertekan adalah mereka harus terus maju sebelum orang lain memecahkan bola cahaya lainnya. Pecahkan bola cahaya di depannya. Raja-raja Wushuang tahu betul di dalam hati mereka bahwa siapapun yang bisa memecahkan bola cahaya terlebih dahulu dapat memimpin dan mengambil inisiatif di sini. Akibatnya, hampir semua dari mereka tidak menjaga tangan, dan menyerang dengan panik. Qin Chen juga berpura-pura membombardir, tetapi kekuatan mentalnya diam-diam menembus struktur pengekangan bola cahaya hitam. 3 bola cahaya larangan di sini agak mirip dengan yang ada di Gunandu. Qin Chen tidak bermaksud untuk melanggar larangan tersebut secara paksa, karena dia tahu betul bahwa bola cahaya lainnya ditembak oleh 3 orang, dan dia adalah satu-satunya bola cahaya. Orang yang menembak, jika intensitas light ball-nya sama, mereka akan patah. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah mencari tahu struktur larangan bola ringan ini dan menggunakan titik lemah dari struktur tersebut untuk mematahkan larangan tersebut. Jejak kekuatan mental dengan cepat bergabung ke dalam batasan, perlahan menganalisis struktur batasan dan memecahkannya sedikit demi sedikit. Untuk sementara, seluruh aula jatuh ke dalam kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di pintu masuk lorong di aula saat ini, beberapa pasang mata dingin menatap dengan dingin di sini, memancarkan cahaya dingin. Orang-orang berjubahlah yang mengikuti dari dekat. Kelompok orang ini tidak muncul dengan gegabah, tetapi berdiri jauh di lorong. Beberapa orang berjubah menatap spar ajaib di bola cahaya pertama di tengah aula, dan sepasang mata dingin menunjukkan kegembiraan. Sepotong besar spar ajaib sudah cukup bagi orang-orang seperti mereka untuk membuat terobosan. Namun, pria jubah terkemuka tidak seperti pria jubah lainnya, menatap spar sihir di bola cahaya pertama, melainkan mengarahkan pandangannya ke Qin Chen, memancarkan cahaya dingin yang redup. Apakah itu kristal sihir hitam atau tripod kuno yang kuat? Mereka semua memberi mereka perasaan terkejut, hanya batu giok sederhana yang tergelincir di depan Qin Chen membuat mereka tidak dapat melihat asal dan membedakan nilainya. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah karena Lord Ruder mengetahui bahwa di dalam reruntuhan istana di daerah Huzun ini, akan ada beberapa harta karun yang menakjubkan, termasuk satu harta karun yang harus didapatkan Lord Ruder. Namun, karena Lord Ruder memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, dia hanya dapat memberi mereka tugas dan memerintahkan mereka untuk mematuhi instruksi. Sosok mereka melebur ke dalam kegelapan, sehingga tidak ada Wu Shuangwang dan yang lainnya merasakan keberadaan mereka. Qin Chen, yang melanggar larangan bola cahaya, merasa sedikit tidak nyaman, dan segera melepaskan kekuatan jiwa, dan langsung merasakan gelombang lorong. Matanya berkedip, meskipun dia tidak menoleh, Qin Chen samar-samar menebak identitas mereka berdasarkan aura lawan. Meninggalkan titik perhatian pada orang-orang di pintu masuk gua, Qin Chen berkonsentrasi untuk melanggar batasan di depannya. Pada awalnya, pemotongan Qin Chen sangat lambat, dan setelah sebatang dupa, dia hanya menyimpulkan 12 larangan di seluruh batasan. Ada ribuan pelarangan di seluruh bidang cahaya, dan akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menerobos seluruh bidang cahaya dengan kecepatan 12 larangan. Tapi Qin Chen tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di wajahnya, tetapi sedikit kegembiraan terungkap. Karena apa yang dia pecahkan pertama kali adalah 12 larangan dasar yang membentuk seluruh bola cahaya. Meskipun ada ribuan larangan pada seluruh bola cahaya, ke-12 larangan ini adalah komposisi paling dasar dari seluruh bola cahaya. Selama dasar-dasarnya bersih,
dan kemudian Anda ingin memecahkannya, secara alami akan mempercepat. Benar saja, Qin Chen telah melanggar 100 atau lebih larangan selama kedua kalinya. Dupa ketiga Qin Chen telah melanggar sekitar 1000 larangan. Tetapi saat ini, Raja Wushuang dan yang lainnya hanya mengkonsumsi sekitar 1/5 dari energi larangan tersebut, dan masing-masing dari mereka sudah cukup kelelahan. Pada saat dupa keempat, Qin Chen telah memecahkan 9.000 dari 10.000 larangan. Gelombang misterius diam-diam menyebar dari bola cahaya, dan langsung memenuhi tubuh Qin Chen. Mata Qin Chen tiba-tiba melebar, meskipun seluruh bola cahaya belum sepenuhnya rusak, hanya ada 1000 bola cahaya terlarang, tetapi dia tidak bisa lagi menahan nafas Sleep Giok, dan Qin Chen bisa merasakannya dalam sekejap. Sleep Giok ini sangat buruk. Dalam Sleep Giok ini, terdapat konsepsi artistik yang sangat misterius tentang langit dan bumi, konsepsi artistik ruang angkasa. Konsepsi artistik ruang angkasa adalah yang paling misterius dari sekian banyak konsepsi artistik antara langit dan bumi dibandingkan dengan konsepsi seni bela diri seperti niat pedang, dan niat tinju, itu lebih dari menakutkan. Secara umum, Martial Emperor dari Tier 8 memenuhi syarat untuk berhubungan dengan penguasaan konsepsi artistik spasial, dan yang disebut penguasaan konsepsi artistik spasial di sini hanyalah manipulasi sederhana dari ruang dan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Di benua Tianwu, Raja Bela Diri tingkat ke-7 dapat terbang di udara, dan esensi sejati dalam tubuhnya tidak terbatas, sementara Kaisar Bela Diri tingkat 8 dapat bergerak melalui kehampaan dan membentuk wilayahnya sendiri di sekitar tubuh untuk bertarung. Tetapi bahkan Martial Sovereign tingkat 8, penguasaan konsepsi artistik spasial hanyalah yang paling dangkal. Sekarang Qin Chen benar-benar merasakan suasana spasial yang menakutkan di Sleep Giok ini. Sejujurnya, ini karena dia adalah Kaisar Bela Diri tingkat 8 di kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki sedikit pemahaman tentang konsepsi artistik ruang. Jika tidak, jika mereka datang ke Wushuangwang, bahkan jika mereka merasakan fluktuasi, mereka hanya akan merasa bahwa mereka sangat misterius. Terkait dengan ruang dan konsepsi artistik. Dengan terkejut, Qin Chen secara tidak sadar hendak melanggar 1000 batasan yang tersisa, tetapi dia baru saja akan melakukannya. Tetapi tiba-tiba dia menemukan sekelompok orang berjubah di lorong. Qin Chen buru-buru menghentikan gerakannya, dia sadar. Orang-orang berjubah itu seharusnya juga memperhatikan bahwa bola cahaya mereka akan segera dibuka, jelas dia akan bergerak. Ketergantungan terbesar Qin Chen sekarang adalah pertahanannya sendiri, dia yang memiliki baju besi iblis alien, dan Raja Bela Diri umum di puncak tahap awal langkah ke-7, tidak akan pernah ingin menyakitinya. Qin Chen mendesak kekuatan jiwanya dan diam-diam bergegas menuju bola cahaya. Yang membuat Qin Chen bersemangat adalah bahwa kali ini, meskipun bola cahaya memblokir lebih dari 90% kekuatan jiwanya, dia masih memiliki kurang dari 10% dari kekuatan jiwanya. Menembus bola cahaya, menghantui Sleep Giok sederhana. Suasana spasial yang perkasa langsung mengalir ke dalam pikiran Qin Chen, memberi Qin Chen ilusi bahwa dia ingin pergi dari sini. Qin Chen terkejut. Konsepsi artistik spasial yang terkandung dalam Sleep Giok ini bahkan lebih menakutkan daripada konsepsi artistik spasial yang dipahami oleh Wu Huang secara umum. Sleep Giok, saya tidak tahu jenis bahan apa yang dimurnikan, hanya menyentuhnya, dan rasanya seolah-olah mengandung sesuatu di dalamnya. Benua tak berujung. Tidak berani membuat langkah besar, kekuatan jiwa Qin Chen terjerat dan mencoba memperbaiki Sleep Giok ini, tetapi kekuatan jiwanya baru saja akan disempurnakan, dan kekuatan spasial yang kuat berguncang kembali tiba-tiba, bahkan tidak menyempurnakannya. Qin Chen, yang dikejutkan oleh kekuatan ruang, segera menyemburkan seteguk darah. Sebelum kekuatan ruang ini, tubuhnya yang kuat tidak memiliki perlawanan. Kekuatan ruang angkasa, menembus ruang angkasa, sungguh menakutkan. Di bagian itu, sekelompok orang berjubah menatap Qin Chen dengan keraguan, dan kemudian melihat Qin Chen memuntahkan seteguk darah. Beberapa orang tercengang, dan Raja Wu yang lain menyerang dengan panik. Meskipun mereka semua terengah-engah, mereka paling pucat. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang seperti Qin Chen yang sangat lelah untuk memuntahkan darah.
Wang Wushuang dan yang lainnya juga melihat ke arah Qin Chen dengan tercengang, dan segera mencibir di dalam hati mereka. Biarkan anak ini menempati bola cahaya sendirian, ya, sekuat apapun dia hanyalah raja seni bela diri setengah langkah, dia ingin memecahkan bola cahaya sendirian, dan bermimpi. Dia menghina, tetapi tangannya terus bergerak, menyerang bola cahaya dengan gila-gilaan. Bola cahaya di depan mereka telah dibombardir menjadi transparan sekitar setengahnya saat ini, dan kedua belah pihak berpacu dengan waktu. Mengabaikan penghinaan di hati orang lain, Qin Chen memuntahkan darah dengan kekuatan ruang, tetapi hatinya penuh dengan ekstasi yang tak ada habisnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ruang yang membombardirnya sebelumnya sebenarnya tidak kuat, tetapi dengan mudah menyakitinya, bukan karena kekuatan ruang itu kuat, tetapi kekuatan ruang, yang berisi kekuasaan dapat langsung bertindak di dalam tubuhnya. Hanya memikirkannya, Qin Chen tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengertakkan giginya, menyerang bola cahaya dengan berpura-pura, sementara mulai merasakan kekuatan ruang pada batu giok yang tergelincir dengan sepenuh hati. Untuk orang lain, bahkan jika dia tahu hukum ruang yang terkandung dalam slip giok ini, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri dan keberanian. Belum lagi Martial King setengah langkah, bahkan Martial King tingkat ke-7, tidak berani melakukan ini. Tapi Qin Chen berani, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri sebagai raja bela diri setengah langkah, dia mengandalkan kehidupan sebelumnya untuk menjadi seorang kaisar bela diri, dan dia memiliki rasa konsepsi artistik spasial itu sendiri, serta misteri seni kaisar Dewa 9 Bintang, dan bakatnya sendiri. Meski konsepsi artistik tentang ruang sangatlah misterius, namun bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah konsepsi artistik, mengapa ia dapat memahami konsepsi artistik tentang pedang, makna kehancuran dan lain sebagainya, tetapi tidak dapat mewujudkan konsepsi artistik dari ruang. Terlebih lagi, slip giok ini aslinya mengandung kekuatan ruang, sehingga ia dapat merasakan kekuatan ruang sepanjang waktu. Jika dalam keadaan seperti itu, ia tidak akan berani untuk memahami konsepsi artistik ruang, maka ia cukup memukul. Lupakan tentang kematian, jenis seni bela diri apa dan takdir apa yang harus dipraktikkan. Pria jubah terkemuka memandang Qin Chen dengan curiga, secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Namun, hanya ada sesuatu yang salah, dan dia tidak sepenuhnya yakin. Selain itu, bola lampu di depan Qin Chen tidak pecah, jadi dia secara alami tidak bisa mengekspos dirinya sendiri terlebih dahulu. Sekitar setengah hari kemudian, dengan ledakan, gelombang truki yang mencengangkan tiba-tiba menyebar dari seluruh aula. Bola cahaya pertama yang mengandung sepotong besar kristal ajaib akhirnya pecah. Kepolosan yang liar dan kuat, langsung seperti lautan luas, langsung memenuhi seluruh aula, mengamuk dan perkasa.